Selain TB Fit, Pak. Nah, saya lupa lagi namanya itu. Saya ke Santo Yusuf berobatnya. Ke Santo Yusuf berobatnya. Iya. Baik, Cuman mungkin yang kencingnya kuning itu. Iya, mangga, iya, Pak. mangga. Nanti akan dijawab oleh Dokter Arto ya, Pak Dede ya. Iya. Ya, begitu ya. Makasih ya. Mangga, Iya, mangga, mangga, Pak. mangga. Ya, makanya seperti tadi saya katakan ya, bahwa segala sesuatu harus ada bukti kan. Iya. Ya. Jadi, apakah tadi ada pertanyaan tadi bagus sekali itu tadi yang mengenai ronsen tadi itu? Iya, iya, betul. Apakah cukup hanya dengan ronsen gitu kan? Itu pertanyaan bagus sekali ya. Dan saya tadi coba jelaskan bahwa tidak cukup hanya dengan ronsen. Jadi harus ada bukti ketemu kuman. Iya. Harus ada suatu usaha untuk mencari kuman itu gitu ya. Bahwasanya ketemu atau tidak mah itu lain cerita ya. Tapi harus ada usaha untuk mencari kuman tersebut ya. Jadi pada kasusnya Pak Dede ini gitu ya, ini pengobatan udah 2 tahun berarti kan? Karena tidak diberhentikan sampai dengan sekarang, berarti pengobatan 2 tahun ya. Ini sebaiknya pada kasus seperti begini, Pak Dede ini harus dievaluasi gitu ya. Apakah obatnya ini sudah cukup atau belum? Itu. Kalau enggak nanti mau kapan berhentinya terus aja gitu ya. Kalau memang pengobatannya pada 2 tahun yang lalu itu sudah memadai, artinya jumlahnya betul, kombinasi obatnya, waktu pengobatannya juga cukup, mungkin sudah masanya untuk berhenti. Ya. Karena kadang-kadang tadi yang mengenai ronsen tadi, saya bilang ronsen itu banyak sekali yang penyakit lain yang memper mirip-mirip seperti TB gitu ya. Atau TB pun gitu ya, kalau sembuh ya, tidak sempurna bersihnya. Ya. Jadi kalau misalnya tangan kita atau kaki kita luka ya, itu kan suka ada bekasnya. Betul. Bekas rahit, pitak atau apa gitu kan ya. Ada bekasnya, bekas lukanya kan. Ya. Dan itu beda dengan jaringan kulit sekitarnya kan. Jadi di paru-paru pun tidak tertutup kemungkinan itu. Jadi sebetulnya bekas lukanya saja itu yang nampak di ronsen tuh. Ya, sebetulnya mungkin udah sembuh, sembuh. Tapi kalau di ronsen kelihatannya kok ada kelainan aja ya, ada kelainan aja. Mungkin itu hanya bekasnya saja. Iya. Gitu. Jadi makanya mengevaluasi itu tidak cukup hanya dengan ronsen. Kita periksa dahak, lalu kita lihat pasien secara keseluruhan, gitu ya. Dan ya kalau ronsen nanti bisa aja nggak hilang-hilang tuh gambarannya karena ada itu mah tinggal bekas kan, bekas luka kan. Ya. Dia hanya bekas luka pitak aja, yang bisa aja dia sampai kapanpun akan ada terus. Tapi apakah sampai kapanpun akan makan obat gitu kan nggak mungkin. Ya. Kita harus putuskan kapan obat ini berhenti, kapan obat ini harus diganti. Itu harus putus terus. Nggak bisa terus satu obat terus gitu. Ya, jadi mungkin saran untuk Pak Dede adalah berkonsultasi lagi mungkin ya dok ya. Berkonsultasi lagi. Ya. Dan mungkin tadi berkonsultasi ke Hasan Sadikin mungkin ya, boleh, Pak Dede ya, nanti ke bagian ilmu penyakit dalam, ketemu dengan Dokter Arto ya di Hasan Sadikin Pak Dede ya. Ya, dokter, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum kita bahas lagi, ini pertanyaan masih banyak sekali. Pemirsa, kita akan bahas kembali mengenai pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di dokter kita. Nah, dok, ini masih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tips sehat, dok. Iya. Ini tadi saya nih ada gejala nih, dok. Saya Rani di Bandung. Mau tanya kalau saya nafas tuh kurang lepas, agak sesek, dan tadi ada batuk-batuk gitu seperti itu. Itu mungkin TB nggak, dok? Katanya. Terima kasih. Itu pertanyaannya gampang tapi jawabannya susah sekali. Karena mungkin iya, mungkin enggak. Karena ya kita harus lihat lagi, kembali lagi ke tadi ya, bahwa untuk TB kita sempitkan ke TB gitu, bukan untuk yang lainnya, bahwa gejalanya adalah ada gejala sistemik dan ada gejala yang sifatnya organ ya. Kemudian nanti ada lagi pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang disebut sebagai pemeriksaan fisik ya, atau pemeriksaan yang lainnya, misalnya ronsen, periksa dahak segala macam, baru kita sampai kepada suatu
pemikiran diagnosis Iya. gitu. Adalah terlampau dini untuk bilang Untuk ini bilang TB ini atau TB bukan. atau tidak. Jadi Bu Rani nanti cari fasilitas berkonsultasi dulu ya. kesehatan, ya. Mungkin dokter ingin di-share tips sehat terakhir ya dokter untuk pemirsa di rumah sekalian. Iya. Silahkan dok. Jadi untuk khususnya untuk masalah TB ya, bahwa TB adalah tanggung jawab kita bersama ya. TB bukanlah urusan orang lain yang menderita TB, tapi urusan kita bersama. Iya. Karena jika itu tidak diobati dengan baik dan benar, maka tidak tertutup kemungkinan itu akan menjadi masalah bagi kita semua. Ya dok ya. Iya. Jadi tanggung jawab kita semua untuk Tanggung jawab kita semua itu. Indonesia sehat ya dok Betul, ya. iya. Dokter Arto terima kasih Sama-sama, untuk percakapan yang sama-sama. luar biasa. Dan pemirsa terima kasih juga bagi Anda yang sudah menelpon dan mengirimkan SMS. Mungkin kami mohon maaf tidak semuanya bisa dijawab. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini mengenai TB akan menambah hasanah pengetahuan Anda semua dan kita sekalian mengenai masalah ini dan bagaimana tanggung jawab kita untuk sama-sama menanggulangi masalah ini bersama-sama. Saya Dr. Siska dan narasumber kami yang luar biasa Dr. Arto mohon pamit sampai bertemu di dokter kita selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.